Saudara, wacana hukuman mati untuk koruptor menggema kembali setelah ada Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia Edi Hiarie yang melontarkan pendapatnya bahwa dua mantan menteri layak dituntut pidana mati karena korupsi dilakukan di masa pandemi dan sedang memegang jabatan sebagai pejabat publik. Apakah benar kedua mantan menteri ini memenuhi syarat kemudian untuk dipidana mati? Segera kita bahas sebagai wawasan kita di negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Bergabung secara daring, mantan hakim serta pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan peneliti serta aktivis di ICW Lola Esther atau Lola Esther. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Lola juga ya, bisa mendengar ya dengan baik ya? Bisa. Ya, terima kasih. Kang Asep, Anda setuju ini berkaitan dengan wacana bahwa ini harus dituntut maksimal. Saya membacanya begitu ya, Kang. Silakan saja nanti sebagai yang lebih mengerti mengenai hukum. Ada Lola, ada Bang Usman, dan juga ada Kang Asep ini. Ini maksudnya memenuhi rasa keadilan, dituntut dulu maksimal begitu. Dan iya, tuntutannya itu bisa mati begitu, Kang Asep? Ya. Normatifnya yuridis bahwa di pasal 2 ayat 2 situasi kondisional ya di pasal adalah sedang bencana alam dan seterusnya ada 5 alasan di situ. Ya. Hukuman mati adalah hukum positif dan udah di MK. Tataran akademis pasti saya akan berbeda terus dengan Pak Bang Usman Hamid, dengan Lola dan seterusnya itu nggak ada masalah. Itu perbedaan di kalangan akademisi, di kalangan teorisi nggak ada masalah. Tapi secara hukum positif bahwa itu hukuman mati ada untuk para koruptor di pasal 2 ayat 2 ya. Soal wacana yang dikemukakan oleh Prof. Edi adalah seorang guru besar hukum pidana, seorang anak muda yang jenius, seorang muda yang mengerti tentang hukum pidana. Yang kita hormati, pendapat dimanapun kan jangankan pendapat ya, kritik aja boleh. Yang nggak boleh itu pendapat sesuai dengan pendapatan. Itu yang nggak boleh, jelas. Nah, kalau soal pendapat saya berbeda dengan Bang Usman, dengan Lola, siapapun itu udah biasa. Kita di masyarakat sipil udah biasa, nggak ada masalah. Yang satu beda saya dengan teman-teman itu yang satu ini aja. Saya sih pendukung hukuman mati, yang lain nggak apa-apa. Itu kan nggak masalah, kita berbeda. Kan itu bukan kritik, itu perbedaan pendapat membawa hikmah di antara kita. Nah soal ini jelas saya termasuk yang beranggapan bahwa ya menteri urusan bencana ngambil duit bencana, ya matiin aja gitu. Hal-hal semacam ini yang jadi itu akan sangat berpengaruh tergantung dari bagaimana kemudian dalam hal ini kasusnya dipegang oleh KPK. KPK itu kemudian nanti akan mengambilnya seperti apa, Kang? Apa belum tentu juga KPK mengambil yang sejauh itu? Pasal 2 ayat 2 diterapkan itu tergantung dakwaan. Karena hakim ketika menjatuhkan pidana mati, ya ada nggak dakwaannya? Selama dakwaannya tidak dicantumkan oleh KPK, misalnya KPK tetap menggunakan pasal penyuapan, hakim ya nggak boleh. Karena hakim tidak boleh menjatuhkan di luar dakwaan. Kecuali kalau nanti jaksa KPK mendakwa dengan pasal 2, ya, baik ayat 1 dan ayat 2 yang harus terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan. Kalimatnya dapat lah, maka kalau Prof. Edi menggunakan layak, tapi di Undang-Undang Tipikor gunakan dapat. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung ya hakimnya berani menjatuhkan atau tidak, atau juga jaksanya mau menuntut atau tidak. Kalau tidak menuntut ya nggak bisa, tapi kalau dituntut hakim bisa menjatuhkan. Artinya apa? Ya, nah unsur-unsur pasal 2 misalkan itu harus dipenuhi, misalkan barang siapa. Ya kemarin itu yang melakukan korupsi kan orang, bukan hewan, apalagi binatang kan. Nah, kemudian yang kedua, dia melawan hukum. Lawan hukum ini dalam arti formil, tidak menunjuk akibat hukum ya. Kemudian delik ini ya merugikan menguntungkan orang, menguntungkan korporasi, menguntungkan orang lain, jelas. Mereka ada yang diuntungkan, baik yang bersangkutan, bisa beli segala macam. Kemudian juga ada sindikasi dengan oknum-oknum pejabat lain, bagaimana dari mulai kemasan, kemudian harga barang. Nah, itu kan akibatnya apa? Negara rugi ya, krisis ya, negara perekonomian, kerugian negara. Jadi unsur-unsur penulisan saya pendapat saya, pasal 2 ayat 1 unsurnya terpenuhi. Nah, cuman di kerugian negara ya. Kerugian negara jelas. Ini karena deliknya delik formil ya, jadi tidak harus akibat. Jadi sekali lagi ada penjelasan pasal 2 ayat 1, deliknya delik formil. Itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi dan ada beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung. Nah, tinggal kalau jaksa nanti KPK menggunakan ayat itu, ya ayat 1 dan ayat 2, ya tinggal membuktikan unsur-unsur itu. Yang jadi masalah nanti adalah bencana nasional, disebutin di situ adalah bencana alam nasional. Sekarang pandemi bukan bencana alam nasional. Kalau nasional biasanya kan provinsi, wilayah, kota. Ini udah kalau istilah telepon ada lokal, interlokal. Ini bukan nasional lagi, internasional, dunia akhirat yang mati banyak tiap hari kan.
Nah ini Ya, datanya dana yang harusnya untuk orang-orang ya kena COVID atau pencegahan COVID malah disikat ya, dan jumlahnya gede itu kan orang-orang tersebut. Nah orang-orang tersebut ya, itulah yang harus dibuktikan bahwa ini bencana alam nasional aja ancamannya mati, apalagi ya, sekarang ya bencananya adalah pandemi. ya. Kita dapat poinnya dari Kang Asep berkaitan dengan bagaimana kemudian hukuman mati kalau bisa itu diterapkan. Kira-kira begitu sebagai Ya sebuah betul. tuntutan begitu. Lola, berkaitan dengan ini ICW bagaimana melihatnya? Iya, sebetulnya kalau bicara soal hukuman mati ataupun hukuman yang bersifat penyiksaan, begitu ya, baik ya kalau dalam konteks ini kita bicara soal tersangka maupun terdakwa lah, sampai Ya. nanti jadi terpidana kasus korupsi gitu ya, itu ICW menolak. Karena dalam pemahaman kami, yang menjadi pokok atau inti dari tindak pidana korupsi itu kan sebetulnya soal ekonomi, kemampuan finansial, begitu ya. Itulah kenapa kemudian wacana soal pemiskinan koruptor itu terus mengemuka, karena Oh. memang itulah titik beratnya, gitu. Yang mana hal tersebut sangat minim diterapkan di Indonesia, gitu. Kita sudah punya berbagai macam rezim regulasi yang sebetulnya mendukung ke arah sana. Meskipun belum sempurna tentu saja, tapi sudah mengarah ke sana, kita sudah punya, tapi penggunaannya sangat minim. Ya. Gitu. Jadi Oke. misal kombinasi antara undang tindak pidana korupsi dengan undang-undang itu masih minim digunakan. Kalau dalam dan vonis setiap tahun itu tidak sampai 20 dakwaan yang mengombinasikan antara undang-undang tindak pidana korupsi dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Gitu. Padahal nafas dari undang-undang tindak pidana pencucian uang itu kan sebetulnya merampas aset gitu ya. Merampas aset, mengembalikan kerugian negara, yang mana kalau dalam undang-undang tipikor itu agak lebih terbatas gitu jangkauannya. Jadi pengkombinasian itu pun masih minim dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga wajar ketika sebagai masyarakat umum begitu ya, banyak rasa frustrasi ketika kita melihat para napi korupsi, terdakwa korupsi, tersangka korupsi itu kemudian tetap masih bisa melenggang keluar dari lapas, misalnya mereka masih kaya gitu ya, masih bisa punya akses, punya kemampuan ekonomi yang tinggi, sehingga mungkin itu akhirnya memicu kecenderungan masyarakat untuk ya sudah daripada tidak miskin ketika keluar gitu ya, sudah hukuman mati saja gitu ya. Hal itu menjawab begitu. Padahal kalau misalnya kita berkaca juga ke negara-negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi gitu ya, anggaplah yang 10 besar gitu, ada New Zealand misalnya, ada Denmark, ada Norwegia, itu mereka bahkan sudah hapus hukuman mati dari rezim perundangannya mereka sejak tahun 60-an, tahun 70-an. Jadi betul, saya sepakat tadi dengan Mbak Fathia dari Kontras, tidak ada sebetulnya relevansinya hukuman mati. Dan aktivitasnya pun masih dipertanyakan. Baik, Lola, saya pindah dulu ke Bang Usman. Bang Usman, beberapa negara, koreksi saya Bang Usman, saya hanya mengikuti dari media, memang ada yang keras kan begitu. Kalau korupsi, menteri pasti dihukum mati, misalnya Tiongkok begitu. Nah hal semacam itu sebagai masyarakat begitu, kalau memang harapan-harapan yang seperti Lola katakan, pemiskinan kepada para koruptor belum bisa terjadi, kan memang publik kemudian ya udah deh dicoba aja dengan biar kapok dulu, kira-kira begitu. Ini ada tuntutan hukuman matinya begitu. Nah hal-hal semacam ini Anda melihatnya seperti apa? Mungkin dari segala pengalaman ini apakah kemudian ini efektif juga untuk mencegah korupsi di kemudian hari? Bang Usman. Ya, Mas Bayu, terima kasih. Pertama, barangkali akan selamanya masyarakat di berbagai belahan dunia memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang meyakini hukuman berat berupa hukuman mati itu akan menimbulkan efek jera dan efek gentar. Tapi ada juga yang akan selalu berpandangan bahwa itu tidak akan menimbulkan efek jera atau efek gentar. Nah, sekarang apakah kita mau menggunakan pilihan itu berdasarkan kajian-kajian yang ilmiah atau hanya berdasarkan pendapat yang katakanlah didasarkan pada kemarahan atau kekecewaan
yang bersifat emosional atas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang perlu atau tidak dihukum mati tersebut. Oke. Nah, tentu yang pertama, dan inilah yang menyebabkan mayoritas negara-negara di dunia pada akhirnya itu menuju penghapusan hukuman mati. Dan mayoritas anggota PBB saat ini sudah menghapuskan hukuman mati baik dalam perundang-undangan maupun kalau mereka yang belum itu dilakukan dengan cara menunda atau tidak melaksanakan hukuman mati meskipun misalnya vonis mati itu dijatuhkan oleh pengadilan. Yang mereka lakukan adalah menyediakan misalnya mekanisme pengampunan atau pengurangan hukuman kepada mereka yang menjadi terpidana mati. Tapi rata-rata seperti tadi Lola katakan, mayoritas negara-negara yang menghapus hukuman mati itu justru indeks persepsi korupsinya baik, jauh lebih baik daripada negara-negara yang katakanlah membangga-banggakan bahwa hukuman mati masih berlaku di negaranya dan misalnya menimbulkan efek jera tapi tanpa bisa dibuktikan secara ilmiah. Efek jera sebenarnya efek yang mau ditimbulkan kepada si pelaku langsung. Kalau si pelaku langsung dihukum mati, dieksekusi, lalu diharapkan ada efek jera, tidak mungkin pelakunya sudah mati. Konsep yang dimaksud mungkin efek gentar. Efek gentar adalah efek kepada orang lain yang tidak dipidana mati untuk berpikir dua kali dalam melakukan tindakan yang sama. Dalam kenyataannya, di dalam sejarah dan di berbagai belahan dunia, penghukuman mati atau eksekusi mati terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, katakanlah seperti korupsi di dalam suasana bencana, dan diharapkan bahwa peristiwa itu akan menimbulkan efek gentar bagi yang lain, tidak. Karena korupsi itu terus berulang. Jadi persoalannya tidak bisa direduksi pada suasana kebencanaan misalnya, atau status pejabat dari orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Di beberapa negara, Bang Usman, yang Anda sebutkan tidak menerapkan hukuman mati untuk koruptor, tetapi indeks korupsinya kemudian bisa menurun, apa yang kemudian mereka terapkan? Mereka menerapkan banyak hal, dari mulai pembenahan birokrasi yang lebih transparan dalam soal penggunaan anggaran, pelibatan masyarakat di dalam penentuan anggaran, sampai ke tingkat kota. Kita sebenarnya punya mekanisme-mekanisme itu. Bahkan di tingkat warga paling bawah, saya pengurus warga, itu ada kesempatan untuk ikut di dalam musrenbang. Nah, di sini penting sekali peran partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam katakanlah pengelolaan urusan-urusan publik, urusan negara, urusan pemerintahan, urusan anggaran negara. Karena anggaran-anggaran itu adalah anggaran-anggaran untuk masyarakat. Entah itu pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, sampai dengan penanganan bencana alam. Jadi saya kira saya mengerti pandangan Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM bahwa memang ada hukum positif yang mengatur tentang hukuman mati kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi dalam suasana kebencanaan atau dalam posisi jabatannya tersebut. Nah, tetapi kita tidak bisa melihat hukum positif itu pada satu undang-undang saja. Ada undang-undang lain di dalam hukum Indonesia yang menjamin hak hidup itu. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 atau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan secara tegas bahwa hak atas hidup, hak untuk hidup atau berhak mempertahankan hidup adalah hak setiap manusia. Dan saya kira ini yang sebenarnya tidak boleh dilupakan, bahkan di dalam kovenan internasional yang digunakan sebagai dasar untuk mengatakan masih memungkinkan hukuman mati, itu sebenarnya sangat-sangat ketat. Selain untuk kejahatan yang sangat serius, dan korupsi bukan kejahatan yang sangat serius, kovenan hanya menyebut genosida. Perkembangan terbaru selain genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Itu adalah kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Yang saat kovenan dibuat, yaitu tahun 66, dibolehkan untuk katakanlah dipidana mati. Itu pun harus oleh kompeten court, oleh pengadilan yang berkompeten, dan tidak boleh terhadap anak, tidak boleh terhadap perempuan. Tetapi kovenan ini kemudian berkembang, dan protokol tambahan terbaru yang kedua itu menuju penghapusan hukuman mati. Dan itu yang menjadi dasar mayoritas negara di dunia menghapuskan hukuman mati. Baik, Bang Usman, nanti kita sambung lagi, Mbak Lola dan juga Kang Asep.
Saya kemudian kalau setelah jeda nanti kita ingin melihat, kalau begitu bagaimana kemudian yang bisa diterapkan dalam kasus-kasus yang sedang berjalan di KPK ini terhadap dua orang menteri ini. Saya ingin dapat bayangan atau gambaran dari Anda nanti berkaitan dengan hal tersebut. Tetap bersama kami usai jeda.